Hai teman-teman, kalau ngomongin usaha dan energi, kalian langsung mikir apa nih? Mungkin kalian mikir tentang usaha untuk selalu dapat nilai yang bagus? Atau tentang impian membuka usaha di masa depan? Jangan lupa kita lagi bahas tentang materi usaha dan energi di fisika. Jadi usaha yang dimaksud juga ada ya dalam dunia fisika, tentu berbeda dengan usaha yang disebutkan tadi. Terus, apa sih hubungan antara energi dan usaha? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Rifka Nadia dari kelas 11 MIPA 1. Teman-teman boleh panggil Rifka saja ya. Kalian apa kabar teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang energi dan usaha. Namun alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Mari langsung kita bahas saja ya materi kita hari ini. Tuhan menganugerahkan manusia akal pikiran untuk merenungi segala makhluk yang telah diciptakan Tuhan. Melalui akal pikiran tersebut, manusia dapat menemukan berbagai alat. Misalnya, gunting yang dapat digunakan untuk memotong kertas, membuka sebuah bingkisan, atau membuka bungkus makanan. Katrol yang bisa digunakan untuk mengambil air dari sumur, sekrup untuk menyatukan beberapa kayu sehingga kita dapat membuat meja, pinset untuk mengambil beberapa objek saat kamu melakukan praktikum, roda untuk mempermudah dalam memindahkan barang, dan lain sebagainya. Tanpa menggunakan beberapa alat tersebut, tentu kamu akan kesulitan melakukan beberapa aktivitas yang telah disebutkan. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur atas anugerah akal pikiran yang diberikan Tuhan kepadamu. Kemudian, bagaimana alat-alat tersebut dapat mempermudah kamu dalam melakukan berbagai aktivitas. Agar mengetahuinya, ayo kita pelajari materi dengan antusias. Pernahkah teman-teman mendorong mobil yang sedang mogok? Walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang mobil masih tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Pernahkah kamu berusaha untuk mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Meskipun kamu merasa lelah dan berkeringat, namun saat kamu mendorong tembok tersebut, dikatakan bahwa kamu tidak melakukan usaha sama sekali, atau usahanya bernilai nol. Mengapa demikian? Karena semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jadi, karena tembok tersebut tidak bergerak, maka dikatakan usahanya bernilai nol. Usaha adalah besaran energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, pada saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F dikali S. Dengan W adalah usaha yang satuannya Joule, F gaya yang bekerja pada benda dalam Newton, dan S perpindahan yang dialami benda yang satuannya meter. Kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai, gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka usaha atau W sama dengan F cos alpha dikali S. Dengan alpha adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Lalu selanjutnya ada laju energi atau daya. Adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha dengan selang waktunya.
Selanjutnya ada pesawat sederhana. Pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu pesawat sederhana untuk membantu melakukan aktivitas. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana ada 4, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Tahukah kamu bagaimana seseorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam? Dengan menggunakan timba. Ini karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Katrol terdiri atas katrol tetap dan katrol bebas. Katrol tetap berfungsi untuk mengubah arah gaya. Pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Keuntungan mekanis dari katrol bebas lebih besar dari 1. Pada kenyataannya, nilai keuntungan mekanis dari katrol bebas tunggal adalah 2. Hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1N akan mengangkat beban 2N. Agar gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Misalnya, seperti gambar ini. Gaya kuasa pada katrol majemuk tersebut adalah 4, karena jumlah tali yang mengangkat beban adalah 4. Tali kuasa tidak diperhitungkan. Keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Caranya dengan menghitung besar perbandingan gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan pada benda. Berikut ini adalah persamaan matematisnya. Tidak semua pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Contohnya adalah katrol tetap tunggal. Katrol ini hanya berfungsi untuk mengubah arah gaya. Oleh karena itu, pada katrol tetap tunggal hanya memiliki keuntungan mekanis sebesar 1. Hal ini disebabkan besarnya gaya kuasa sama dengan gaya beban. Selanjutnya ada roda berporos. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda, bahkan sebagian besar di antara kalian pasti pernah menggunakannya. Roda gigi dan ban sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Gambar ini menunjukkan roda gigi pada sepeda motor sebagai contoh roda berporos. Selain roda sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah pada kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Selanjutnya ada bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau. Yang selanjutnya ada pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain yaitu gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan lain sebagainya. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Cara menghitung keuntungan mekanisnya adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban.
Selanjutnya, ada prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Selain pada peralatan yang biasa kamu gunakan pada kehidupan sehari-hari tersebut, prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku, sendi di antara lengan atas dan lengan bawah, dan kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Selanjutnya ada pengungkit jenis 1. Titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Selanjutnya ada pengungkit jenis 2. Beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Selanjutnya, yang terakhir ada pengungkit jenis 3. Kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahunya. Pembahasan kita selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan ya. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Energi ada beberapa bentuk, tapi di video kali ini kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan gabungan keduanya atau energi mekanik. Kita bahas dari energi potensial ya. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan, misalnya posisi pengendara sepeda saat menanjak. Energi potensial terbagi jadi 2. Yang pertama energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dengan persamaan EP sama dengan M dikali G dikali H. Dengan EP adalah energi potensial, satuannya joule, M massa dalam kilogram, G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian benda dalam satuan meter. Yang kedua ada energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas baik karena ditarik ataupun didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus EP sama dengan setengah F, delta X sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. EP adalah energi potensial, satuannya joule, F gaya yang menarik atau mendorong pegas dalam satuan Newton, K konstanta pegas dalam Newton per meter, dan delta X yang satuannya meter. Pembahasan kita selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan ya. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Energi ada beberapa bentuk, tapi di video kali ini kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan gabungan keduanya atau energi mekanik. Kita bahas dari energi potensial ya. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan, misalnya posisi pengendara sepeda saat menanjak. Energi potensial terbagi jadi 2. Yang pertama energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dengan persamaan EP sama dengan M dikali G dikali H. Dengan EP adalah energi potensial, satuannya joule, M massa dalam kilogram, G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian benda dalam satuan meter. Yang kedua ada energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas baik karena ditarik ataupun didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus EP sama dengan setengah F, delta X sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. EP adalah energi potensial, satuannya joule,
F. Gaya yang menarik atau mendorong pegas dalam satuan Newton. K. Konstanta pegas dalam Newton per meter. Dan delta X yang satuannya meter. Selanjutnya ada energi kinetik atau energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya semakin cepat benda bergerak semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda dan sebaliknya. Energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik satuannya joule, M massa dalam kilogram, dan V kecepatan satuannya meter per sekon. Yang ketiga ada energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan setengah mv kuadrat ditambah m kali g kali h. Soal ini meminta kita menentukan besarnya usaha yang diberikan orang tersebut jika mobilnya tidak berpindah. Ya, jawabannya adalah 0. Karena usaha adalah gaya yang bekerja pada benda, sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jika benda tidak berpindah, maka usahanya sama dengan 0. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah A. Soal nomor 2. Diketahui balok dengan massa 10 kg ditarik oleh gaya 25 Newton dan membentuk sudut 37 derajat dengan arah horizontal. Balok tersebut mengalami perpindahan sejauh 2 meter. Pertanyaannya, berapakah usaha oleh gaya tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus untuk menentukan besar usaha jika gaya membentuk sudut terhadap arah perpindahan benda, yaitu W sama dengan F cos alpha kali S. W sama dengan 25 Newton cos 37 derajat dikali 2 meter. Cos 37 derajat adalah 0,8 sehingga diperoleh usaha 40 joule. Jawabannya adalah B. Agar teman-teman dapat lebih mengetahui tentang materi ini, teman-teman coba mengerjakan soal berikut ini ya. Jawaban yang benar adalah A. Contoh penerapan usaha di kehidupan sehari-hari yaitu ketika kamu mengangkat kardus berat dari halaman rumah ke teras dengan bantuan bidang miring agar lebih mudah. Aktivitas ini disebut dengan usaha pada bidang miring. Selanjutnya ada contoh penerapan energi di kehidupan sehari-hari yaitu perubahan energi listrik ke energi gerak pada hair dryer dan mobil listrik. Wah, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.